Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Dr. Cynthia Nolika Irma, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Profesi Kependidikan. Perkenalkan, saya Siva Awalina Windari dengan NIM 40425023, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah kasus perundungan yang dilakukan oleh sejumlah siswa terhadap seorang guru di Maluku Tengah. Dalam peristiwa tersebut, guru tidak hanya mengalami perlakuan yang tidak menghormati martabatnya sebagai seorang pendidik, tetapi juga menjadi korban tindakan siswa yang mengambil kunci sepeda motornya. Kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena mencerminkan menurunnya sikap saling menghormati antara peserta didik dan guru, serta pentingnya penanaman pendidikan karakter dan etika di lingkungan sekolahnya. Permasalahan perundungan terhadap seorang guru di Maluku Tengah bermula dari adanya ketidakpuasan sejumlah siswa terhadap kebijakan yang diberlakukan oleh pihak sekolah. Rasa ketidakpuasan tersebut kemudian diekspresikan melalui tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan etika, seperti mengintimidasi, mempermalukan guru di hadapan orang lain, serta mengambil kunci sepeda motornya. Peristiwa ini menjadi perhatian publik karena menunjukkan adanya penurunan sikap hormat peserta didik terhadap seorang guru. Selain itu, kasus tersebut menegaskan pentingnya penguatan pendidikan karakter, penanaman nilai-nilai etika, serta komunikasi yang efektif antara sekolah dan peserta didik agar setiap perbedaan pendapat dapat diselesaikan secara baik, santun, dan bertanggung jawab. Namun di sisi lain ada hak dan kewajiban seorang guru ini. Yang pertama, hak peserta didik memiliki hak untuk menyampaikan pendapat ataupun yang lainnya. Namun, penyampaian pendapat melalui tindakan negatif tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip etika dan tujuan pendidikan terhadap peserta didik. Namun di sisi lain, guru harus memiliki sikap profesional. Meskipun menjadi korban, guru tidak dapat membalas perlakuan siswa dengan tindakan yang sama. Hal tersebut bertentangan dengan profesionalisme guru sebagai tenaga kependidikan. Maksud dari kedua pernyataan tersebut adalah bahwa peserta didik berhak menyampaikan pendapat atau kebenaran, tetapi harus dilakukan dengan cara yang sopan, santun, dan sesuai dengan norma yang berlaku. Sementara itu, guru tetap dituntut untuk bersikap profesional dalam menghadapi berbagai situasi, termasuk ketika menjadi korban tindakan yang tidak baik dari siswa. Guru tidak dibenarkan membalas perlakuan tersebut karena harus menjaga etika profesi dan menjadi teladan bagi peserta didiknya. Namun, perlindungan terhadap guru sebagai tenaga pendidik perlu diperkuat agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab profesionalnya secara optimal. Adanya jaminan perlindungan hukum, kebijakan yang mendukung, serta kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat akan memberikan rasa aman bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dengan demikian, iklim pendidikan bisa menjadi tertib, kondusif, dan dilandasi sikap saling menghargai dapat terwujud. Menurut Trisiana dan Sakti dalam Aisyah N dan Fitriyatin N 2025, krisis moral adalah ketika seseorang kehilangan sikap, watak, dan perilaku yang sesuai dengan kebenaran. Pada dasarnya, kepribadian adalah ekspresi dari sikap dan tingkah laku seseorang. Sikap dan sifat ini sangat penting untuk menentukan jalan hidup seseorang. Agen sosialisasi juga mempengaruhi perilaku atau kepribadian seseorang tersebut. Dengan demikian, kepribadian seseorang tercermin dari cara mereka bersikap dan bertindak dalam kehidupan kesehariannya. Selain itu, pembentukan kepribadian juga dipengaruhi oleh lingkungan atau agen sosialisasi seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan masyarakat. Oleh karena itu, lingkungan yang baik berperan penting dalam membentuk karakter dan perilaku yang positif. Keluarga, lingkungan, tempat tinggal, tempat belajar, dan teman bergaul
adalah sumber lain yang dapat mempengaruhi krisis moral anak muda. Krisis moral juga dapat disebabkan oleh keyakinan yang menyimpang, yang mencakup kekurangan iman, agama, dan rasa takut akan Tuhan. Semua pihak harus memperhatikan perubahan etika dan penyebab dari krisis etika yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama pada kalangan generasi anak muda. Kemerosotan moral di kalangan orang dewasa semakin memperhatikan dan berdampak langsung pada anak-anak serta remaja yang menjadikan perilaku buruk sebagai contoh. Adapun tantangan yang dihadapi guru dalam menghadapi krisis moral. Yang pertama, metode pendidikan Islam yang lebih menekankan kecerdasan kognitif. Maksudnya, proses pembelajaran lebih berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan dan nilai akademik, sementara pembentukan kecerdasan emosional seperti empati, pengendalian diri, dan akhlak kurang mendapatkan perhatian. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis. Maksudnya, peserta didik perlu menganalisis informasi, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, serta mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi berbagai persoalan di kehidupan. Yang ketiga, kemampuan kreatif. Maksudnya, peserta didik diharapkan mampu menghasilkan ide-ide baru dan menemukan cara yang inovatif untuk menyelesaikan masalah sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan dan tantangan di masa depannya nanti. Selain ada tantangan, ada juga strategi guru dalam menghadapi krisis moral. Yang pertama, menjadi orang yang dekat dan dapat dipercaya agar siswa merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Guru membangun hubungan yang baik dengan siswa sehingga mereka merasa aman, dihargai, dan tidak ragu untuk menyampaikan pendapat atau kesulitan yang dihadapi. Contohnya, guru meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah siswa agar memberikan dukungan ketika mereka menghadapi kesulitan belajar. Yang kedua, mengintegrasikan nilai moral dalam pembelajaran. Guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan saling menghormati melalui materi, metode, media, maupun penilaian pembelajaran. Contohnya, saat kegiatan diskusi kelompok, guru menekankan pentingnya menghargai pendapat teman dan bekerja sama dengan jujur tanpa mencontek. Yang ketiga, membangun komunikasi yang baik dengan siswa. Guru menciptakan komunikasi yang terbuka, santun, dan saling menghargai agar terjalin hubungan yang positif antara guru dan siswa. Misalnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, menyampaikan pendapat, serta menanggapi setiap pertanyaan dengan bahasa yang santun. Dan yang keempat, memberikan pendidikan karakter kepada siswa. Guru membentuk sikap dan perilaku positif agar siswa memiliki karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat. Misalnya, guru membiasakan siswa untuk datang tepat waktu, berkata jujur, bertanggung jawab terhadap tugas, serta menghormati guru dan temannya. Nah, kesimpulan dari penjelasan yang telah saya sampaikan ini yaitu kasus perundungan terhadap guru di Maluku Tengah ini mencerminkan menurunnya sikap menghargai guru serta lemahnya penerapan nilai moral dan etika di lingkungan pendidikan. Perilaku siswa yang melakukan tindakan tidak pantas terhadap guru menunjukkan bahwa penyelesaian ketidakpuasan terhadap proses pembelajaran dilakukan dengan cara yang keliru dan bertentangan dengan norma serta tata tertib sekolah. Meskipun terdapat alasan yang melatar belakangi tindakan tersebut, perundungan bukanlah solusi yang tepat dan dapat dibenarkan. Peristiwa ini menegaskan pentingnya penggunaan pendidikan karakter, pembinaan moral, serta kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam membentuk sikap saling menghormati. Selain itu, sekolah juga menciptakan mekanisme komunikasi yang baik antara guru dan siswa, serta menerapkan pembinaan dan penegakan aturan secara konsisten agar lingkungan belajar tetap kondusif dan kejadian serupa tidak dapat terulang kembali. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.